pasal 10 ayat yang ke-27 sampai 28. Aku mau minta Vanessa bacain dulu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayatnya ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang Oh, pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. nah, eh, pernah nggak kalian merasa tersesat di mall yang besar? Boleh next slide, tadi ada setelah ayatnya. Boleh kalian ngerasa tersesat di mall yang besar, atau mungkin kalian pernah kehilangan sinyal GPS lagi nyetir atau naik ojol? Pasti kalian lagi panik. Mungkin kalian kehilangan arah, kehilangan petunjuk dan lain sebagainya. Bahkan bayangkan jadi domba yang kehilangan gembala di padang yang luas begitu. Justru itu lebih parah. Untung kita punya gembala yang nggak akan pernah kehilangan kita. Kita lihat lagi di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 tadi. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Kenal dan taat. Teman-teman, kita itu hidup di zaman penuh dengan suara-suara, ada notifikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Belum lagi suara teman-teman dosen, bos, orang tua, pacar, atau gebetan gitu ya, atau mantan sekalipun. Ya, semua orang seolah-olah ingin attention dari kita. Kadang kita bingung mau dengerin siapa. Apalagi kalau kita lagi galau, pasti banyak yang kasih saran yang berbeda-beda. Nah, di tengah kegaduhan ini, Yesus pernah bilang bahwa domba-dombanya mendengar suaranya. Nah, pertanyaannya, boleh next slide Mas Eka, yang ada tulisannya, apakah kita benar-benar bisa membedakan suara Yesus di antara semua noise yang ada di sekitar kita? Dan boleh next slide. Dan masalahnya, kita seringkali tidak tahu mana suara Tuhan dan mana suara dunia. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kebingungan tentang identitas. Kadang kita ikut tren yang sebenarnya bertentangan dengan nilai Kristen, tapi kita lakukan adalah karena takut jangan gaul. Kadang kita dengerin saran teman yang sebenarnya ngerugiin kita secara rohani, dan lebih parah lagi, kadang kita merasa nggak yakin sama keselamatan kita. Apakah aku benar anak Tuhan? Apa dosaku yang kemarin sudah diampuni? Apa aku masih layak dipanggil Kristen setelah gagal lagi? Keraguan-keraguan semacam ini membuat kita hidup dalam ketakutan. Nah, tapi kabar baik ya, Yesus bilang, dia kasih jaminan sama kita. Jawaban Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang menantangnya pada saat itu dan menuntut agar dia berkata terus terang apakah dia itu Mesias atau bukan. Dan respon Yesus sungguh menunjukkan alih-alih menjawab secara langsung. Dan ia menjelaskan kenapa sih mereka nggak percaya. Karena mereka bukan dombanya. Nah, boleh next slide. Kita akan belajar hari ini, seperti yang saya sudah bilang 2 minggu lalu, bahwa hidup Kristen yang otentik itu tentunya belum. Ya, hanya mungkin terjadi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup Kristen yang otentik itu pasti terjadi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. So, yang satu ini kita akan semakin diberkati. So, jangan lupa siapin Alkitabnya, siapin catatannya. Dan ini akan memberkati sekali. Ayo keep it up. Kita kasih reaction yang luar biasa buat rekan gue yang luar biasa. Namanya DR Aya, panggilnya Aya. So, kasih reaction, tepuk tangan ke, love ke, apa ke gitu. Kasih reaction yang keren. Kalian excited gak sih? Sama beliau gitu ya? Saya percaya ini akan memberkati. Persilakan, Dek. Wow, makasih banyak semuanya. Shalom. Well, kenalin semuanya teman-teman, nama aku Ayah dan aku bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang bangun aku. Testimoni aku bisa teman-teman lihat di Solusi TV atau sebenarnya hari ini aku mau share testimoni aku juga. Cuman kebetulan hari ini kenapa jadwalnya padat banget, puji Tuhan, tapi yaudah mungkin besok bakal udah aku upload testimoninya, and I hope that everything will go well karena ketika kita membagikan kesaksian ini tuh ada yang nggak suka gitu, ada bangsa-bangsa musuh kita yang nggak suka. Itulah kenapa topik tentang apa sih aku di DM sama Kak Michael itu aku kayak ngeliat topiknya tentang love and obedience. This is very
resonating with me. Kenapa? Karena aku sangat-sangat lagi diproses sama Tuhan. Diproses dalam keadaan aku harus obey, pokoknya cuma taat patuh gitu. Dan ada beberapa hal yang pengen aku share sama teman-teman di sini. Berapa banyak sih teman-teman di sini yang sudah mengerti apa arti obey atau taat? Jadi sebenarnya kata taat atau obey di dalam Hebrew atau bahasa Ibrani itu kita artikan ketika kita mendengar dan kita melakukan. Kalian tahu nama kata shema? Shema itu artinya mendengar dan melakukan, dan ketika dalam Alkitab disebutkan obey my word, follow my word, Tuhan Yesus pakai kata shema. Artinya nggak cuma didengar doang, tapi didengar juga dilakukan. Ini sesuatu yang sangat-sangat apa ya, dalam banget maknanya gitu loh. Tuhan semajestik itu, kita kan mengenal yang namanya Tritunggal ya, Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ada satu orang yang memberikan kesaksian ketika semakin dalam dia mempelajari Bible, esensi Allah itu tuh bukanlah hal yang sepele, itu adalah hal yang besar, hal yang luar biasa. Kita lihat dunia kita aja nih besar dan apa ya, maksudnya tidak dalam jangkauan kita gitu. Jadi ketika kita berpikir tentang Allah, jangan berpikir ini hal kecil, ini hal besar. Seorang Allah berpikir tentang pikiran kita, memaklumi segala jalan kita seperti yang Daud mazmurkan, memeriksa kita, mengerti ketika kita berjalan dan berbaring. Itu sangat luar biasa. Terlebih lagi ketika kita lanjutkan apa Mazmur 139 dari ayatnya yang kelima sampai ke 10 ya. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. This is something yang menurutku ini surat cinta Daud bagi Tuhan dan juga surat cinta kita yang seharusnya kita ungkapkan ke Tuhan. Karena literally di sini tuh seorang Tuhan, sesosok Tuhan dari semesta kita, dia mengerti setiap hal yang kita lakukan, dan dia berjanji setiap kemanapun kamu pergi, I will go wherever you go. And then we continue ke ayatnya yang ke-11 sampai ke 18 ya, kita baca semua sama-sama. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Kalau dalam bahasa Inggris ya, di ayatnya yang ke-18, di versi NIV atau New International Version, disebutkan bahwa where I count them, they would be outnumber the grains of sand. When I'm awake, I'm still with you. Jadi Tuhan itu berpikir tentang kita tuh sangat-sangat konstan setiap saat gitu. Tapi ayo kita cek hati kita sendiri. Seberapa sering sih kita mikirin Tuhan kalau misalnya kita udah sibuk dan ribet sama kehidupan kita pribadi. Menjadi seorang Kristen itu bukan semerta-merta kita ngomongin soal agama, aturan, rules, commandment, apapun itu. Menurut aku, Tuhan Yesus itu jauh melebihi apa yang namanya agama. Karena dalam agama kan kita dibentuk secara moralitas ya. Tapi
Yang Tuhan sampaikan itu jauh di atas moralitas. What He want is the intimacy and the relationship. He doesn't care about what you perform, about how good you are. He does care about how constantly you connect with Him. Seberapa konstan kalian terkoneksi sama Tuhan, itulah yang Tuhan pedulikan. And the thing is, He knows everything about you, seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Gitu. How amazing that God, the creator of the universe, always think about us. How many times we think about God? Well, God never stop thinking about us. Dan Tuhan tuh entitas yang luar biasa besar loh. Luar biasa majestic, apa ya, majestic ya. Kompleks gitu. And He still think about us. What He want in this world, itu adalah tentang gimana kita bisa membangun relationship dengan Dia. Selayaknya apa ya, anak dengan ayah gitu loh, anak dengan bapak gitu. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan dia, bukan tentang aturan mana yang kita ikuti. Dalam agama kan kita diajarkan tentang aturan, kita harus seperti ini, seperti itu, which is good, it's okay. But doesn't mean that it is what God's need. Coba kita, aku mau bawa teman-teman masuk ke topik tentang obedience atau ketaatan. Ayo kita buka Genesis, Genesis is Kejadian ya. Kejadian pasalnya yang ke-39 dan ayatnya yang kedua. Genesis. Oke. Di sini kita di Alkitab itu menceritakan tentang Yusuf. Teman-teman pasti di sini juga familiar tentang cerita Yusuf ini kan. Tapi ada hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari Mazmur 139 tadi dan Genesis ayat yang ke-39 yang menyatakan Tuhan tuh nggak pernah sedetik pun tidak membersamai kita. Dan di perjanjian lama juga disebutkan dalam kitab Kejadian tentang cerita Yusuf. Kita baca ayatnya yang kedua ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ingat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. And God is with Joseph. Ayatnya yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Dan selanjutnya, selalu disebutkan bahwa Yusuf itu selalu disertai Tuhan. Lanjut bahkan sampai ayatnya yang ke-21 di dalam pasal yang sama. Ayat yang ke-31 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ingat kisahnya, jadi Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yusufnya selalu bilang, no, that's not what my God wants. Itu bukan apa yang Tuhanku mau. Aku tidak akan menjadi seperti itu. Bahkan ketika seperti itu pun istrinya masih terus menggoda dan menjebak Yusuf. Lalu itu membuat bangkit amarah si Potifar. Dan Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dilanjutkan ayatnya yang kedua-dua, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang selalu dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf, ingat kan kisahnya, dia dihancurkan oleh saudara-saudaranya. Menurut aku tuh kitab Yusuf itu buku tentang Yusuf tuh buku yang paling pasrah gitu. Karena kalau kita pahamin, nggak pernah-pernahnya Yusuf itu membicarakan tentang keinginan pribadinya. Kalau kita lihat di contoh Salomon, dia selalu minta Tuhan berikan aku kebijaksanaan. David, dia banyak sekali memberikan mazmur kepada Tuhan dengan keinginan. Tapi Yusuf, satu-satunya yang aku lihat dia tidak pernah membicarakan keinginan pribadinya. Karena dia percaya, dia ngerti Tuhan itu menyertai dia, dan ketika Tuhan bertengger bersama dia, ada di dalam dia, dan ketika dia patuh dan taat, dia udah punya everything. Gitu. He's not even looking for any other thing. Because he knows, he has a faith, he keep trusting God that
That's why God is always with him. Jadi tidak semerta-merta Tuhan ada bersama kita tuh, semerta-merta Holy Spirit atau Roh Kudus tuh cuman bertengger dalam kita aja, tapi ketika kita juga bisa shema gitu, mendengar dan kita mematuhi Tuhan. Berapa banyak sih dari kita yang udah ngedapetin conviction, hey ini sebenarnya udah nggak bener. Holy Spirit udah bilang ke kita, this is not right, tapi kita terus-terusan ngelakuin itu. Punya iman seperti Yusuf, ketika dia terus percaya bahkan pada saat dikhianati, itu itu adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa dia ini sangat patuh dan taat gitu. So ini bukanlah tentang apa ya, kalau orang suka memberikan khotbah tentang Yusuf tuh, Yusuf dibawa dari penjara, dia dijadikan raja dan semua orang menginginkan apa menjadi raja yang seperti dilakukan oleh Yusuf itu, apa yang didapatkan oleh Yusuf itu enggak. Seharusnya kita juga ngelihat apakah aku bisa punya hati seperti Yusuf. Hati yang bahkan ketika dia melihat realitanya tidak seperti apa yang dia inginkan, dia tetap percaya dia ada dalam kontrol Tuhan. Makanya Tuhan bertengger sama dia. Hadiah Yusuf itu bukan ketika dia jadi raja, tapi ketika dia mengerti bahwa Tuhan itu selalu ada bersamanya. Ketika dia memiliki hati yang patuh. Jadi tadi doa selidiki aku, ubah hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Itu bener-bener kok bisa ya? Padahal aku nggak ada briefing gitu sama Kak Michael di malam ini gitu, tapi literally itu adalah materi yang aku sampaikan. Thus pray this prayer ya teman-teman semua. Sering-sering coba bertanya sama Tuhan. Ini ada dalam kitab Mazmur juga. Search me, O Lord. Selidiki aku Tuhan. Dan tolong mengertilah hatiku. Dan bawalah aku, pimpinlah aku ke dalam jalan yang tidak pernah hilang, everlasting, tidak pernah habis. Tahu obedient itu tentang apa atau kepatuhan itu tentang apa? Ketika Yusuf, bahkan ketika digoda dia nggak tempted, karena dia tahu ini bukan sesuatu yang Tuhannya mau. Dia hidup dalam jalur kehidupan yang he live a surrendered life atau kehidupan yang berserah bukan pasrah ya. Berserah dalam artian dia mengerti bahwa Tuhannya yang punya kontrol. Dia nggak kompromi sama imannya. Dia nggak apa namanya nggak bertanya tentang nggak meminta tentang personal ambition. It doesn't mean that kita nggak boleh punya keinginan pribadi. Itu adalah desain Tuhan untuk kita. It's okay. But doesn't mean kita menuhankan keinginan kita. Coba deh selidiki hati kita sekarang teman-teman. Seberapa banyak sih dari kita yang merasa, aduh aku harus masuk ke universitas ini dulu baru aku merasakan kehidupanku oke. Aduh aku harus masuk ke whatever it is, ke perusahaan ini dulu baru aku merasa apa namanya hidupku stabil, aku bakal aman. Aku harus punya uang segini dulu, aku harus menikah umur segini, bla 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 bla, baru aku bakal oke. Sekarang aku tanya, kalau misalnya menjadi Kristen itu adalah sebuah kunci untuk surga, kenapa banyak sekali orang Kristen yang nggak bahagia? Itu karena mereka nggak ngerti tentang apa itu obedient dan patuh kepada kata-kata Tuhan. Jadi menjadi Kristen itu belum kuncinya, tapi melihat Alkitab, membaca Word of God atau firman Tuhan itu adalah kunci untuk kita apa namanya mendapatkan semua hal tentang yang dijanjikan Tuhan sendiri gitu loh. Bahkan nggak cuman ambisi kita pribadi, nggak cuman keinginan kita pribadi. Lihat yang Tuhan lakukan kepada David, lihat yang Tuhan lakukan kepada Joseph, kepada Abraham. He give them everything because obedience please God more than ambition. Ketaatan jauh lebih membuat hati Tuhan puas daripada ambisi kita pribadi. Dan gimana caranya kita bisa achieve ini? Penting untuk kita bahkan mulai dari sekarang ya. Ini luar biasa banget teman-teman yang hadir di sini kalau kita bisa untuk mulai bangun sebuah altar. Bangun sebuah altar doa, bangun sebuah relationship seperti yang layaknya Yusuf punya sama Tuhan. Tuhan itu bukan ketika kamu udah free, baru kamu sisihkan waktu. Dulu aku kayak gitu. Dulu aku kayak, "Oh, nanti deh kalau udah mau tidur baru aku baca Alkitab gitu. Nanti deh kalau misalnya aku, apa namanya, udah free, udah nggak ngerjain kerjaan baru aku baca Alkitab." Nope, nope, no more live like that. Karena, ingat dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama,
In the beginning was the Word, and the Word was God. Terjemahan bahasa Indonesianya aku kurang paham kayak gimana, tapi dalam bahasa Inggris kayak gitu, kita cek aja ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke 1 juga. Johannes 1 verse 1. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita nggak bisa mengerti apa itu bentuk taat, apa itu mengenal Tuhan, apa itu bangun relationship sama Tuhan, kalau kita aja tidak mengerti firman. Gitu. Jadi baca Alkitab itu bukanlah sesuatu yang kayak untuk kita checking the box. Untuk kita ya udah, yang penting aku udah baca, udah oke. Nanti kalau misalnya aku pas lagi ada evaluasi sama leader-leader aku udah bisa perform gitu, udah bisa nunjukin kalau aku udah bisa baca Alkitab. No, that's not what God's want. Menjadi seorang Kristen itu bukan tentang memiliki agama Kristen atau memiliki sebuah tulisan Kristen dalam KTP kita gitu, tapi tentang bagaimana kita bisa selalu membuat diri kita abiding atau berada dalam firman itu sendiri, memiliki image of God, memiliki hal yang kita mengerti dari firman. Karena Tuhan adalah firman-Nya gitu. Jadi jangan bilang kalian udah kenal Tuhan kalau misalnya kalian nggak mengenal firman. Dulu aku juga kayak gitu, datang dalam tiap hari Minggu gitu ya ke gereja, aku kira aku sudah mengerti Tuhan sepenuhnya. Tapi ternyata no, God wants more. Dan obedience itu ketika kita mengenal, oh kita sudah melihat firman Tuhan, kita sudah mendengar hal itu, kita sudah mempercayai hal itu, ini adalah kebenaran yang Tuhan katakan. Kita percaya atas hal itu. Tadi Kak Michael sempat sampaikan, mungkin kita tuh seringkali anxious, seringkali mikirin hiruk pikuk kehidupan kita karena kita terbawa dalam arus itu gitu loh. Mungkin nanti aku bakal punya Bible study yang ngebahas tentang ini ya. Kenapa sih kita selalu punya anxiety dan problem dan segala hal itu, karena kita ada separation atau terpisahkan dari God's word, firman Tuhan. Ada, dan pada akhirnya itu menjadi sebuah sin. Kalau kita lagi anxious, kita lagi aduh ya Tuhan, kehidupanku ini bakal kayak gimana ya, bla 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 bla. It's just because we don't know God's promises. Kita nggak tahu janji-janji Tuhan yang udah Tuhan sampaikan ke kita. Jadi akhirnya kita mempercayai kebohongan-kebohongan di kepala kita, dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang datang dari Tuhan, gitu loh. And thus Satan came, atau iblis itu datang ketika kita terikat dengan kebohongan yang ada dalam dunia kita. Kalian ingat mukjizat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Keadaannya roti itu kurang, ikan itu kurang, nggak bisa cukup. Tapi Tuhan Yesus tuh nyantai aja gitu, karena dalam kitabnya Tuhan, dia tuh selalu punya mindset tentang surga. Di surga tuh nggak ada kekurangan. Jadi meskipun ada sesuatu itu terjadi, nggak cukup ini, para murid-muridnya kebingungan, aduh gimana ini mau kasih makan gitu, kenapa kenapa Yesus nyantai-nyantai aja gitu. Tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali? Give thanks to the Lord. Berterima kasih, padahal keadaannya nggak cukup. He give thanks because there is no separation that Jesus felt with God. Nggak ada yang namanya terpisahkan. Dia tahu Tuhannya Maha Kuasa. Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sama-sama kita miliki, Holy Spirit itu ada dalam diri kita. He knows and he talk with authority. Dia berbicara dengan otoritas, dia berbicara dengan kepercayaan gitu. Oke, aku mau berterima kasih sama Tuhan karena ya I know God will provide. And then what happened was mukjizat 5 roti 2 ikan menjadi bisa memberi makan 5.000 orang. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan pada muridnya, berilah mereka makan, feed them. Bukan untuk oke, ayo kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama muji menyembah Tuhan supaya Tuhan berbaik hati memberikan kita 5 roti 2 ikan. Enggak, Tuhan Yesus kasih otoritas kepada muridnya. Kamu yang kasih makan ke mereka. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Pertama, give thanks to the Lord, so the Lord will give out. Kita perlu take action seperti yang murid Yesus lakukan. Itu bukan roti yang tiba-tiba datang dari langit, guys, ketika 5 roti 2 ikan mukjizat itu datang gitu. Tapi basket ini, keranjang ini, diambil sama roti di dalam keranjang itu diambil sama murid Yesus dengan iman. Dia pakai action, he give it to them. Because they know the authority that Jesus have. We are just the same. Kita tahu otoritas yang Tuhan miliki. Jadi ketika keadaan hidup tidak menentu, obedience itu yang bakal menyelamatkan kita, jujur. And the blessing will come after.
Semua berkat yang kita, itu udah, Tuhan tuh jauh lebih memikirkan kita. Ingat Mazmur 139 tadi. He think about us in every second. So everything will follow. And you don't need to be worried. That what happen when you obey. Tuhan tuh udah kasih buku manualnya, itu semua sudah ada dalam Alkitab kita gitu. It just, are we going to believe this? Are we going to make Christianity is not just religion, but it is our identity and walk in it, walk with authority in it? That's what matters. So that's all dari aku. Makasih banget perhatiannya teman-teman semua. How does it make you feel? Aku kembalikan ke Kak Michael ya. Wow, luar biasa ya. Keren banget nih yang sudah disampaikan sama Ayah. Siapa yang diberkati boleh kasih reaction love-nya, boleh kasih reaction apa segala macam ya. Kasih reaction apapun itu yang diberkati sama apa yang sudah disampaikan sama Ayah. So, boleh Fanti share lagi PPT-nya. Saya menemukan satu konklusi buat kita semua gitu ya. Satu konklusi setelah sharingan aku sama Ayah ini sudah kita dengarkan sama-sama. Apa yang menjadi konklusinya buat kita? Konklusinya yang pertama adalah ayo kita kenali gembala kita dulu. Kenali gembala kita. Kenali gembala kita di tengah semua noise dunia. Kenali suara Tuhan di tengah polarisasi dunia ini. Karena kita kadang kala kita nggak bisa istilahnya kadang kita bingung mana suara Tuhan, mana suara hati nurani gitu. Terus yang kedua, kita harus punya jaminan, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah jaminan hidup kekal yang nggak bisa diganggu. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Ayah juga itu bisa memberkati kita. Terus yang ketiga, kita harus perlu berada, dan bukan perlu sih, dan kita itu harus minta perlindungan dari Tuhan, dari Allah Roh Kudus, karena Dia yang melindungi kita dan gak bisa ditembus oleh banyak orang apapun itu, siapapun itu, barang apapun itu gak bisa nembus perlindungan Allah dari kita. Seperti yang dibilang sama Ayah tadi. Ayo dong. Aku nggak ngomong banyak, tapi Ayah sudah memberkati kita lebih luar biasa. Sebenarnya aku nulis lebih banyak, tapi puji Tuhan sudah dilengkapi oleh Dek Ayah. Thank you Dek. Udah ini begitu luar biasa kan. Saya percaya ini akan memberkati kita semua. Saya mau ajak kita buat tutup mata sebentar aja. Saya mau ajak dalam 1-2 menit ini kita tutup mata sebentar. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa 1-2 menit ini di dalam pribadi kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ambil 1-2 menit ini untuk berdoa secara pribadi kalian. Make a silence prayer. Ngomong sama Tuhan one on one dengan kamu. Hanya ada Tuhan dan kamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami datang bertunduk kembali di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama dikuatkan lagi oleh firman Tuhan yang berbicara melalui Kak Dear Ayah dan Kak Michael yang sungguh-sungguh menguatkan kami, iman percaya kami untuk dapat mendengarkan apa kata Tuhan, apa suara Tuhan, dan juga sungguh-sungguh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi kepada Tuhan. Kami peka dengan suara Tuhan dan kami sungguh-sungguh dapat hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, Kak Ayah dan Kak Michael. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam kehidupan yang ada. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dan biarlah mereka juga terus dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati kami semua, berkati hati pikiran kami agar kami sungguh layak di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur haleluya. Amin.